Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2 dengan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Mari siapkan buku tematik kalian serta alat tulis dan simak video berikut ini. Dan pada pembelajaran IPA, pada tema 3, subtema 2, kita akan mempelajari gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit ataupun kelainan, dan dapat juga terjadi karena virus, bakteri, atau kondisi di lingkungan sekitar yang tidak sehat. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut adalah beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu sariawan. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang pernah merasakan sakitnya sariawan? Seperti pada gambar berikut. Nah, sariawan itu adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Dan teman-teman, coba kalian sebutkan buah apa aja yang mengandung vitamin C? Yang kedua yaitu sakit gigi. Nah, sakit gigi ini ditandai dengan rasa nyeri muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, dan demam. Untuk pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Teman-teman, di sini kalian ada tidak yang masih suka melewati sikat gigi sebelum tidur? Jika ada dari kalian yang suka melewati sikat gigi sebelum tidur, maka mulai hari ini kalian wajib mensikat gigi untuk menghindari penyebab sakit gigi tersebut. Yang ketiga yaitu penyakit MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. 4. Sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. 5. Diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Nah, ini biasanya suka jajan sembarangan ya. Makanya kalau misalkan sedang di luar, usahakan cari jajanan yang tempatnya bersih. Mengapa demikian? Karena untuk mencegah makanan terkontaminasi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Dan diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Biasanya akan terjadi dehidrasi, dan pengobatan diare dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan. Jika diare berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. Terakhir yaitu apendisitis atau usus buntu.
Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, serta mual. Untuk pengobatan penyakit ini yaitu melalui operasi pengangkatan usus buntu. Dan berikut adalah beberapa hal yang menjadi penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, misalnya MAH. MAH disebabkan karena meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan bergizi secara teratur. Yang kedua, disebabkan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan tidak sehat. Contohnya, mengkonsumsi makanan yang dihinggapi lalat. Lalat itu kan mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah atau tempat yang kotor. Hal itu membuat makanan tidak baik bagi tubuh. Dan juga jika kalian ingin minum, maka minumlah minuman dalam keadaan yang matang. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang sudah basi. Nah, mengkonsumsi makanan yang sudah basi juga dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Basi di sini berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus ataupun jamur. Dan ciri khas makanan yang sudah basi adalah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam. Ada cara untuk menyimpan agar makanan tidak basi, yaitu salah satunya dengan menyimpan makanan tersebut di lemari pendingin atau di kulkas. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan kita. Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. 3. Menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang keempat yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lanjut, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik iklan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Iklan berfungsi untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan, serta bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu informatif, memberi informasi yang jelas, sugestif, menarik perhatian, komunikatif, bahasanya mudah dipahami, dan yang keempat yaitu singkat, padat, dan jelas, menggunakan kalimat yang diperlukan. Media iklan adalah sarana untuk menyebarluaskan iklan, dan ada dua jenis media iklan. Yang pertama yaitu iklan media cetak, dan yang kedua adalah iklan media elektronik. Untuk iklan media cetak, yaitu iklan yang dibuat dan dipasang tentunya di media cetak, seperti koran, majalah, tabloid, dan brosur. Dan iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Serta iklan media elektronik. Iklan ini dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Iklan media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio dan gambar yang bergerak atau visual. Serta berikut ini adalah ciri-ciri iklan dari masing-masing media cetak dan media elektronik. Kita lihat yang pertama, media cetak. Yang pertama disampaikan dalam bentuk tulisan dan gambar. Yang kedua dibatasi oleh kolom dan baris. 3. Biasanya ditulis dalam bahasa formal. 4. Dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Untuk media elektronik, yang pertama adalah disampaikan dalam bentuk audio dan video.
2. Disampaikan dalam waktu yang singkat. 3. Bahasa yang digunakan bisa dalam bentuk formal maupun non-formal. 4. Biasanya terdapat musik pengiring pendukung isi iklan. Lalu, apa saja persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik? Persamaannya yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Dan perbedaannya, pada iklan media cetak, gambar tidak bergerak dan tidak menggunakan suara. Dan untuk iklan media elektronik, gambarnya bergerak dan menggunakan suara. Selanjutnya itu kata kunci iklan. Nah, kata kunci iklan ini diperlukan banget ya, karena akan membuat kalian untuk mengenali suatu produk atau suatu jasa. Kata kunci merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Lalu, ciri-ciri dari kata kunci iklan yang pertama yaitu terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase. 2. Yaitu mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau informasi dari sebuah iklan. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Yang pertama yaitu ada kalimat cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kata kuncinya itu manfaat prima. Serta iklan yang kedua, pasti ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kata kuncinya adalah karena hidup banyak rasa. Dan ketika kalian melihat kata kunci tersebut, pastinya kalian akan mengingat produk minuman yang terdapat di iklan berikut ini. Ciri atau langkah membuat iklan. Yang pertama, menentukan judul. 2. Memberi gambar. Serta yang terakhir, membentuk kalimat slogan yang menarik. Untuk mengetahui pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini, maka kerjakan halaman 75-76 untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 47, ayo berdiskusi, serta halaman 69. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.